Halo, selamat pagi Foodies Nusantara. Ikon kuliner Nusantara hadir dengan sederet liputan makanan khas dari seluruh pelosok tanah air. Rendang Sumatera Barat, sate Madura, lumpia Semarang. Kampung-kampung nan jauh-jauhlah dari Batu. Oi kampung-kampung nan jauh-jauhlah dari Batu. Uni, ya. Lagi bikin tenun kah? Ah. Seorang wanita siang ini menyambut kedatangan saya dari balik jendela. Uni Murni merupakan satu dari banyaknya wanita di Pandai Sike yang pandai menenun. Sudah diizinkan untuk menenun, saya pun duduk di kursi kayu ala tenun ini. Tunggu deh Uni. Ini bau-bau kambing? Iya, masak semua. Oh, ada. Ada. Masak kamu dapur. Ya udahlah. Saya dapur aja ya nih ya. Iya. Yang enak masaknya. Yo. Satu kambing jantan baru saja disembelih keluarga Uni Murni untuk dijadikan cancang kambiang atau gulai kambing cincang. Ini lagi dibelah jadi 4 bagian. Kalau misalnya tadi kita lihat juga kan udah proses pengulitan. Kulitnya itu nggak dibuang atau nggak dijual. Tapi ternyata kalau misalnya di sini tuh dijadiin gendang. Gendang. Tuh, lagi dijemur. Setelah dibelah 4 bagian, daging kambing kemudian dipotong kecil-kecil. Sementara kaum lelaki sibuk memotong kambing, kaum Hawa juga sibuk mempersiapkan bumbu masakan. Bumbu cancang kambiang adalah kemiri, serai jahe, bawang merah, bawang putih, laos kunyit, daun jeruk, daun kunyit, dan daun salam. Semua sudah ditumbuk dalam keadaan halus. Terakhir, campurkan bumbu yang satu ini. Oh, jadi ini keren banget karena ternyata karambienya itu nggak cuma digilyang sampai dengan halus, Cuma direndang dulu, tapi nanti harus sampai keluar minyaknya jadi kayak gini. Terdiri dari kelapa, daun kunyit, daun jeruk, daun salam, sereh, serta ada mungkuh yang sudah disangrai sebelumnya. Bumbu ini adalah bumbu rahasia kelezatan cancang kambiang. Tak bisa ditentukan berapa lama bumbu ini ditumbuk. Yang penting ketika minyak sudah keluar, bumbu tersebut dianggap siap dicampur dengan bumbu lainnya. Setelah kayu bakar cukup panas, masukkan minyak dan semua bumbu halus. Saat bumbu sudah matang, baru masukkan potongan kambing. Ini disuruh dikacau-kacau alias diputar-putar biar diaduk sampai merata. Jadi biar bumbunya rata. Tapi ini iya, susu dikasih susu. Makin enak ya kayaknya dikasih susu. Sekaleng susu kental ditambahkan agar bau amis pada kambing hilang. Yang paling penting, selama proses memasak, daging kambing harus selalu diaduk agar bumbu meresap sempurna. Masih Uni, masih kuat. Uni, udah gak kuat ini Uni. Capek Uni, udah gak kuat. matang kok. Oh udah matang. Ya. Tersenyum lebar karena telah menyelesaikan kambing gini. Ternyata sampai matang. Oke, kambing luar biasa.
Jadi kalau misalnya orang Minang makan setiap hari nggak pakai gulai, nggak pakai rendang, itu mungkin bagai makan sayur tanpa garam. Ini semua hidangannya itu menunya berbau-bau santan, semua kolesterol. Sudahlah, jangan dipikirkan. Yang penting kita makan dan selamat makan. Payakumbuh terdapat olahan rendang yang cukup sulit dibuat karena salah satu bahan tambahannya hanya ada di Harau. Jadi ini saya akan ke bukit-bukit yang ada di Harau karena di sini ada bermacam-macam daun yang digunakan untuk membuat rendang belut. Unik ya? Ada 3 jenis daun dasar yang harus digunakan untuk membuat rendang belut, diantaranya daun malih-malih, daun akar, dan daun suri. Untuk mendapatkan ketiga daun ini kita harus masuk ke dalam harau dan menyusur sungai. Untuk 2 kilo rendang belut kita membutuhkan 2 karung daun-daunan jenis tersebut. Keunikan rendang belut ini memang banyak sekali daun-daunan yang dipakai dan dicarinya di bukit-bukit. Ini nggak tahu rasanya kayak apa. Nggak ada rasanya sebenarnya. Kali ini Uni Erna yang akan menunjukkan bagaimana cara memasak rendang belut yang enak. Daun malih-malih, daun akar, dan daun surian dibersihkan dari batangnya. Kemudian seperti proses merendang umumnya, santan bersama bumbu harus dipanaskan terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan belut yang sudah dipotong-potong. Secara sejarahnya sendiri kenapa belut dijadikan rendang ini sebenarnya karena dia biasanya yang membuat ini adalah para petani atau yang memiliki kebun, jadi tidak bisa membeli daging atau menghasilkan daging. Nah, karena di situ juga mereka biasa tinggal di perbukitan yang banyak dedaunan yang bisa dimasak, jadi mereka campur adukan dan katanya sih enak rasanya. 10 menit belut dirandang, barulah seluruh daun dimasukkan ke dalam kuali. Setelah setengah jam merandang, tiriskan masakan di tempat yang disediakan. Usai merandang, belut sudah benar-benar lembut. Yang ada adalah aroma kelezatan rendang belut khas Payakumbuh. Apapun yang direndang memang rasanya enak. Jadi satu kata aja yang mau saya ucapkan, terima kasih buat para nenek moyang di ranah Minang yang sudah menciptakan makanan yang lama nih macam nih. Rendang tak hanya membuat kenyang perut penikmatnya di seantero penjuru dunia, namun juga membuat bangga bangsa Indonesia kenyang akan pujian. Ikon kuliner Indonesia. Ya tusuk sekali makan. Kalau di sepanjang jalan ini banyak asap kebul di mana-mana karena hampir di sepanjang jalan ini juga penjual sate ada di mana-mana. Dia tusuk sekali makan. Mampus ke gua, mampus nih ke gua. Habis balap lari dan saya kalah, ya iyalah, orang lawannya sapi. Berawal dari gagasan Pangeran Ketandur yang memanfaatkan areal tanah sawah yang sudah dipanen dengan mengadakan balapan sapi. Balapan sapi ini adalah ungkapan kegembiraan dan bersyukur atas hasil panen yang melimpah. Seperti yang sedang berlangsung ini.
Di lapangan Pakong, Desa Pademawu, Madura, sapi-sapi dari berbagai wilayah di Madura biasa berlatih karapan 2 kali seminggu. Kalau misalnya kita lihat ya, itu jokinya anak kecil dong. Jadi dia naik, ngebut, pakai sapi pula. Cuma di Madura, keren. Sapi pun secara tidak langsung menjadi identitas lain Madura. Tiap hari Kamis, para pemilik sapi Madura akan memadati Pasar Bangkal Sumedep. Istilah harga yang digunakan pun cukup unik, seperti 1.000, 2.000, atau bahkan Rp10.000 untuk sapi yang paling besar. Kalau misalnya dari tadi ada orang yang teriak 2.000, 3.000, sebenarnya itu hanya redominasi dari harga yang sesungguhnya. Di sini, di setiap pasar hewan tiba, ratusan juta rupiah bahkan lebih berputar. Dan saya mau teriak bahwa ini baru Madura, Tayang. Para pedagang Pasar Bangkal selalu membawa pecut saat sapinya terjual, mereka akan memecut sapinya. Di sudut Pasar Bangkal tercium aroma asap lezat. Kepulan asap yang berasal dari kipasan daging yang ditusuk bilah bambu atau biasa kita sebut sate. Sekitar awal abad 19, para pedagang makanan jalanan di Pulau Jawa yang menciptakan sate dari daging sapi. Sate pun kemudian bertambah populer bersamaan dengan semakin banyaknya para pendatang dari Arab ke Indonesia. Karena pendatang Arab jugalah yang menjadi alasan cikal bakal penggunaan daging kambing dan domba sebagai bahan sate yang digemari warga keturunan Arab. Tapi mengapa sate Madura terkenal justru di luar kota wilayah Pulau Madura? Karena ceritanya zaman dulu itu daerah Bangkalan itu tandus sekali, orang susah mencari pekerjaan dan salah satu mata pencarian yang paling mudah dan cepat dikerjakan adalah mereka merantau berjualan sate. Menusukkan sate ternyata memiliki estetika tersendiri. Untuk sate ayam, dalam satu tusuk biasanya hanya daging ayam saja. Sementara dalam tusuk sate kambing biasa ada tambahan lemak. Lemak ditambahkan untuk menambah rasa gurih saat sate dibakar. Bumbu sate Madura terbuat dari kacang halus yang ditambahkan kecap. Sate sendiri biasa dinikmati dengan nasi atau lontong sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Ciri lain yang khas dari sate Madura adalah para penjualnya. Ada yang berjualan keliling dengan menggunakan gerobak, ada pula yang membawa baki. Penjual sate Madura yang membawa baki penuh sate biasanya perempuan. Karena ini keliling-keliling, otomatis jadi kalau misalnya kayak tadi nih saya kan ketemu di pinggir jalan tuh. Ceritanya jadi gak ada tempat untuk duduk, dicarilah tempat duduk dulu buat makan-makan. Nah, di sini aja. Karena berjualan keliling, tentunya para pedagang harus pandai-pandai mencari tempat yang pas untuk berjualan. Kalau di sepanjang jalan ini banyak asap kumpul di mana-mana karena hampir di sepanjang jalan ini juga penjual sate ada di mana-mana. Tapi yang mau saya tunjukin bukan penjual satenya, baju penjual satenya. Kita ke Pahamit yuk. Bertempat di Jalan Niaga Pamekasan, para penjual sate khas Pamekasan ini berkumpul lengkap dengan atribut sakera, kaos khas Madura. Kaos sakera ini merupakan pengaruh dari model pakaian pelaut dari Eropa. Garis-garis tegas merah dan putih pada kaos memperlihatkan sikap tegas serta semangat juang yang kuat dalam menghadapi segala hal. Para penjual sate di sini hanya menjual satu jenis sate, namanya sate lalat. Disebut sate lalat karena potongan daging ayamnya yang kecil-kecil. Kalau satenya sekecil-kecil ini, jangan kan satu tusuk, 3 tusuk sekali makan. Boleh jadi, jika tak ada perantau Madura, sate pun tak dikenal banyak orang. Merekalah yang tanpa disadari berjuang dalam kepulan asap untuk membuat harum nama Madura.
Belum pernah nih sebingung dan segalau ini nentuin yang asli, mana yang patut dicobain, dan mana yang enak. Mau coba lumpia, cobain di situ mbak, monggo. Pinter juga idenya. Mendengar kata lumpia, maka pikiran kita akan melayang menuju kota Semarang. Cita rasa lumpia Semarang adalah perpaduan antara Tionghoa dan Indonesia. Karena lumpia pertama kali dibuat oleh seorang keturunan Tionghoa yang menikah dengan orang Indonesia dan menetap di Semarang, Jawa Tengah. Hingga kini lumpia terbagi dalam 5 aliran berbeda. Uniknya, mereka saling berhubungan dan hidup rukun satu sama lain. Ini lumpia saya. Ini lumpia saya. Semua aliran akan menyebut dirinya adalah lumpia asli Semarang. Dan tentu saja 5 jenis aliran lumpia yang ada memiliki cita rasa yang berbeda. Dari aliran pertama, pedagang lumpia yang terletak di Gang Lombok, kawasan Pecinan, Kota Semarang. Lumpia yang bersebelahan dengan kelenteng tua Taikaksi ini adalah cikal bakal lumpia Semarang. Adalah Eyang Cho Jah Jo yang lahir di Fujian, Tiongkok dan menetap di Semarang sembari berjualan makanan. Saat ini lumpia Gang Lombok dikelola Sim Sui Kim, generasi keempat dari Eyang Cho Jah Jo. Ini bagian terakhir dari isian lumpia, yaitu rebung sambil diaduk aja Pak. Jadi kalau misalnya rebung ini kan banyak banget nih lumpia-lumpia yang kalau misalnya kita temuin itu biasanya masih ada bau-bau rebungnya. Kalau di sini itu konon katanya nggak berbau sama sekali. Ternyata kuncinya adalah cara mencucinya, harus bersih biar dia nggak berbau. Pokoknya patokannya cuci bersih aja. Rebung berpadu harmonis dengan telur serta udang adalah isi dari lumpia. Saus kental coklat yang manis serta daun bawang sebagai penyedap saat melahap gulungan lumpia berukuran besar. Jadi kalau makan di sini itu teman makannya harus lengkap, harus ada daun selada, daun lokio. Nah, cara makannya ini lumpianya dikasih saus coklat yang dari tepung tapioka. Dan kalau mau punya sensasi pedas, tinggal gigit cabenya. Dari Gang Lombok kita merapat ke Lumpia Mbak Li di Jalan Pemuda. Pemiliknya adalah adik dari lumpia Gang Lombok. Boleh dibilang ini masih saudaraan sama lumpianya Gang Lombok, tapi ada satu perbedaan yang juga spesial, yaitu isiannya karena di sini ada tambahan ayam kampung. Kalau soal rasanya kita cocol aja langsung. Dari Lumpia Jalan Pemuda kita meluncur ke lumpia di Jalan Mataram. Saat ini nama Mataram berubah jadi Jalan MT Haryono. Meski nama jalan berubah, tapi jajaran hampir semua penjual lumpia di sana tetap satu suara memberi label lumpianya adalah lumpia Mataram asli. Bagi pelancong yang ingin mencoba yang lumpia Mataram sebenarnya akan sedikit bingung karena semua pedagang akan mengaku lumpianya asli. Untuk mencari yang asli kita perlu jeli karena label yang asli berada 150 meter dari toko roti Sanitas. Pak, pesen satu, goreng. Jadi kalau di sini kita nggak akan ketemu yang namanya piring saji. Karena apa? Karena di sini rata-rata orang beli buat ngebungkus. Jadi kalau misalnya mau makan di sini, makannya di atas daun pisang. Rasanya bentar ya. Cita rasa ini dan hafal pasti nggak akan ketukar. Ini enak banget Pak. Dari 5 aliran yang ada, lumpia Mataram lah yang paling banyak ditiru.
dari para mantan pegawai lumpia Mbak Lin di Jalan Pemuda. Kelar menuntut ilmu di sana, mereka akhirnya membuka usaha lumpianya sendiri. Rata-rata dari mereka berjualan di Jalan Pandanaran, pusat oleh-oleh Semarang, dengan harga jual yang jauh lebih murah, kisarannya dari Rp5.000 hingga Rp8.000. Buka sendiri tuh kenapa ya? Karena lebih enak atau Karena lebih mandiri, bisa disiplin, dan bisa cari uang sendiri, lebih bangga gitu. Tempatnya Dan inilah aliran kelima sekaligus yang terakhir, aliran lumpia dari para penyuka kuliner. Mereka membuka gerai lumpia dengan beraneka rasa. Salah satu yang modern adalah Lumpia Express. Disajikan dalam suasana nongkrong anak muda Semarang masa kini. Pada akhirnya, 5 aliran penjual lumpia yang ada sekarang semuanya adalah kebanggaan warga Semarang. Resep yang tercipta karena cinta Cina dan Jawa hingga menjadi Indonesia, tidak salah jika lumpia menjadi salah satu ikon kuliner Nusantara.